Kau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Akan jadi apakah kita sebagai generasi bisa menjadikan negara kita ini bangsa Ibu orang tua niscaya tugas radikal, indahan dan ada kekuatan masyarakat yang merobek dan merongrong keutuhan bangsa ini. Kau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat dan budaya Nusantara yang kaya raya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya muliakan para hadirin sekalian, serta yang saya banggakan para pelajar teman-teman semuanya yang ada di Indonesia. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan kuasanya kita semua dapat berkumpul di tempat ini hendak melaksanakan perlombaan ini. Dewan juri yang terhormat, saya Mario Antoni Labina mewakili SMPK Frater Maumere akan membawakan pidato saya yang berjudul Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah pilar utama sebagai mewujudkan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, negara Indonesia adalah negara yang besar, di mana Indonesia menduduki posisi ke-14 dalam negara terbesar di dunia. Dalam hal pulau, Indonesia menduduki posisi ke-6 sebagai negara dengan pulau terbanyak di dunia. Sebagai negara yang besar, tentunya Indonesia harus memiliki landasan atau fondasi serta dasar yang kuat untuk bisa membangun serta mendirikan Indonesia yang menjadi maju, makmur, aman, dan damai. Untuk membangun negara yang maju, makmur, aman, dan damai, perjuangan paling panas kita tentu tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Perjuangan mereka betul-betul menguras tenaga, pikiran, mental, serta fisik mereka yang mereka gunakan. Dari segala perjuangan itu, mereka merumuskan dasar negara kita yang kita kenal sebagai Pancasila. Melalui badan tentukan Jepang, yaitu BPUPKI, maka lahirlah 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara kita dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan sebagai hukum tertinggi di Indonesia ini. Yang ketiga, NKRI sebagai bentuk negara yang mempersatukan kepulauan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika, simbol yang mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Di era reformasi, Pancasila seakan-akan tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu. Masyarakat mengalami trauma mendalam karena terjadinya penyalahgunaan Pancasila untuk menghancurkan dan akhirnya meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang terjadi di Indonesia ini. Seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang ini terjadinya penolakan kemajemukan, penghinaan agama, konflik-konflik agama, penghinaan budaya, serta rasis yang terjadi. Dalam hal ini sudah melenceng dari inti dan makna Pancasila sebenarnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena manusia-manusia, kita ini yang tinggal di Indonesia merasa dirinya paling benar, merasa agamanya paling benar, merasa budayanya paling jaya, dan membandingkan agamanya serta budaya ras suku yang lain dengan orang lain. Saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, saya
merasa bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai generasi milenial, kita sebagai orang-orang yang hidup dan tinggal di Indonesia seharusnya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Aktualisasi Pancasila memunculkan manusia yang religius, humanis, bermutamakan persatuan dan kesatuan, bersikap demokrasi, dan bersikap adil. Hal-hal yang terjadi di masa ini sudah sangat melenceng dan tidak lagi menggambarkan pedoman dan menggambarkan Pancasila sebagai dasar dan landasan utama kita sebagai bangsa Indonesia ini. Maka dari itu, saya mengajak semua hadirin ada di sini, saya mengajak semua masyarakat Indonesia dimanapun berada, marilah kita menyatukan semangat kita, marilah kita membangun semangat NKRI agar kita bisa mengaktualisasikan semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar kita semua bisa membangun, mewujudkan cita-cita Indonesia, yaitu menjadi negara yang maju, bisa berguna, negara yang memiliki martabat masa kini dan masa sekarang. Saya memiliki harapan untuk kita semua, terutama generasi-generasi milenial. Marilah kita semua menyatukan tubuh dan jiwa kita agar kita bisa mewujudkan cita-cita negara kita dengan cara kita menyatukan semangat kita dan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Saya Mario Antoni Labina pamit undur diri. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Apanggawan Ita Babansawi, Almarhum Beja. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Kesbangpol, yang terhormat Bapak Kepala SMK Santo Thomas Maumere, yang terhormat para dewan juri, serta teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab atas rahmat-Nya, penyertaan dan kasih sayang yang berlimpah kepada kita, sehingga kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan pidato dengan judul "Akan jadi apakah kita sebagai generasi Pancasila? Siapkah kita menjadi penerus bangsa?" Hadirin yang saya muliakan, 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Namun, apa yang kita peroleh dan kita maknai dari peringatan hari tersebut? Akankah hal tersebut tak memiliki makna sama sekali di hidup kita? Atau hanya menjadi hari libur nasional saja? Pancasila adalah pedoman yang telah dirumuskan dan ditempa selama perjalanannya menuju Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Pancasila adalah pedoman untuk menjalankan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Hadirin yang saya muliakan, bagaimana peran kita sebagai pelajar dalam menegakkan Pancasila? Kita dituntut dan memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masyarakat Indonesia saat ini sudah mulai meninggalkan, bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila itu sendiri yang notabene menjadi ideologi dan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda bangsa seharusnya kita harus bersatu dan damai, walaupun kita berbeda
agama, suku, dan budaya. Tetapi kita harus dapat berpikir rasional, berpikir demokratis, berpikir kritis dalam menuntaskan masalah-masalah yang ada di NKRI. Kita harus menumbuhkan semangat dalam membangun NKRI yang mandiri. Kita dapat mencontohi sikap para pahlawan bangsa dengan cara mencintai tanah air dan rela berkorban demi bangsa negara, serta menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan persaudaraan di Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, oleh sebab itu kita harus membangun sikap, membangun perilaku yang dengan berani tanpa takut salah dalam menegakkan Pancasila. Hadirin yang saya muliakan, dalam era globalisasi ini, peran pemuda sekarang harus semakin aktif supaya dapat menjaga Pancasila dan menumbuhkan semangat-semangat yang ada di NKRI. Coba kita lihat negara dengan ideologi liberalis. Negara mereka terlihat maju sekali. Atau kita melihat negara dengan ideologi sosialis. Mereka tidak menempati kesengajaan antara masyarakat itu sendiri. Namun, bagaimana dengan negara kita? Negara dengan ideologi gabungan dan kesimpulan dari ideologi yang ada di dunia. Seharusnya bangsa kita, harusnya generasi kita selalu berdiri maju, karena Pancasila memberi kebebasan bagi individunya dan menjaga individunya dari tindakan eksploitasi. Oleh sebab itu, semangatnya kita semua pada zaman ini, kita jangan lagi bermalas-malasan. Kita harus menumbuhkan rasa nekat dan tekad dalam membangun NKRI yang sejati. Kita sebagai pelajar bukan hanya sekedar statusnya, tapi bagaimana juga sikap dan perilaku sehari-hari dalam mewujudkan makna dari Pancasila. Sebelum mengakhiri pidato saya, izinkan saya berpantun. Makan bogi di desa Paga, habis makan bermain bola, satukan jiwa dan raga demi mengamalkan Pancasila. Dewan juri makan nasi pakai terasi, NKRI harga mati. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, serta teman-teman peserta yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasanya lah kita semua dapat hadir pada hari yang indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dewan juri yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, saya Lauren Ayusia Angelina Dalemba, mewakili SMP Pancasila LKBI, akan menyampaikan uraian tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sarana memperkuat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita ketahui bahwa sejak era reformasi, Pancasila seolah tenggelam ke dalam sejarah pusaran masa lalu. Masyarakat yang merasakan trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang mengatasnamakan Pancasila
nilai-nilai Pancasila sebagai kehidupan berbangsa dan bernegara adalah adanya komitmen bersama tentang konstitusi dan ideologi negara. Bentuk komitmen ini muncul karena adanya amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Wujud pelaksanaan undang-undang tersebut meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, yang akan mewujudkan cita-cita bangsa. Kita sebagai penerus generasi bangsa harus bisa menjadikan negara kita ini bangsa yang kuat, berdaulat, dan bermartabat di masa yang akan datang. Sekian pidato saya, mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Sika atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Sika atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sika, yang saya hormati Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Santo Thomas Maumere, dan singkatnya hadirin di tempat ini yang sama saya kasihi. Pertama-tama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, marilah kita panjatkan puji dan syukur karena atas berkat dan rahmat-Nya boleh mempertemukan dan mempersatukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, di tempat ini, izinkan saya, Natalia Nona Barek, untuk menyampaikan pidato saya dengan tema menegakkan 4 konsensus kebangsaan oleh generasi penerus bangsa melawan pandemi global. Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin semua, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka niscaya akan kuguncangkan dunia. Ucap salah sesepuh kita, Bapak Insinyur Soekarno. Pemuda saat ini menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat, di mana pemuda digambarkan salah seseorang yang mempunyai semangat tinggi, bertenaga, dan berintelektual. Dengan demikian, pemuda saat ini menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Bapak Ibu Dewan Juri dan hadirin semua, pengembangan ideologi negara dalam berbagai hal, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan bidang kesehatan, itu semua akan bertuju pada generasi penerus bangsa Indonesia, dan itu semua tidak main-main. Bangsa Indonesia, khususnya penerus bangsa Indonesia yang harus mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdamai, dan selalu makmur di antara nusa dan bangsa. Hadirin yang saya hormati, Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang selama ini penerus bangsa Indonesia mewujudkan
dan mencari salah satu profesi untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka dan bersatu. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum Pancasila. Oleh demikian, Pancasila digunakan sebagai asas pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi dasar Indonesia dan menjadi hukum tertulis dan hukum dasar Indonesia. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang makmur dan penerus bangsa tidak boleh mundur dengan masa pandemi ini. Bangsa Indonesia dihuni oleh generasi penerus bangsa Indonesia yang sekarang menghadapi arus tantangan globalisasi. Maka dari itu, generasi penerus bangsa seharusnya memperjuangkan, mewujudkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kesatuan bangsa, berbeda mulai dari suku, agama, ras, golongan, dan bahasa. Itu semua termasuk dalam kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak main-main. Seharusnya generasi penerus bangsa harus meningkatkan dan mengaktualisasikan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa kita menjadi generasi penerus bangsa? Apa yang kita perbuat demi mewujudkan bangsa Indonesia untuk merdeka di masa pandemi ini? Wahai pemuda-pemudi Sika, bangun-bangun dari tidur panjangmu, jangan terlena dengan masa pandemi ini. Salam literasi, merdeka. Selamat siang, terima kasih. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Kesbangpol atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala SMK Santo Thomas Pak Mere, yang terhormat para dewan juri, yang terkasih teman-teman peserta lomba. Singkatnya, hadirin semua yang juga saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat penyertaan dan kasih sayang yang berlimpah kepada kita, sehingga kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya menyampaikan pidato singkat ini dengan judul Bhinneka Tunggal Ika itu ada. Hadirin yang saya muliakan, kalau mendengar kata Bhinneka Tunggal Ika itu tidak asing lagi bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika adalah filosofi negara kita, artinya persatuan dalam keberagaman, berbeda-beda tetapi satu. Indonesia adalah salah satu bangsa yang memiliki beragam kebudayaan, bahasa, dan kepercayaan. Karena itulah saya sangat mempercayai filosofi persatuan dalam keberagaman. Saya bangga
terhadap kebinekaan di negeri tercinta ini. Pemikiran sederhana tersebut tentang bangganya saya melihat Indonesia yang sampai detik ini belumlah bubar, padahal isu separatis hadir di beberapa tempat, masih mengakarnya ketimpangan dan kemiskinan akibat alasan rasial semakin menjadi-jadi. Bhinneka Tunggal Ika, saya coba rasakan. Pada akhirnya saya menyadari bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar mitos atau dongeng belaka. Hadirin yang saya muliakan, dahulu nenek moyang kita dengan keberagamannya bisa hidup berdampingan secara harmonis, saling membantu dan bergotong royong satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam wacana arus yang bernama modernitas, semboyan Bhinneka Tunggal Ika seakan mulai runtuh. Bhinneka Tunggal Ika hanya menjadi simbol tanpa makna, hanya menjadi penghias bibir semata dan sekedar menjadi pakaian sementara dalam ritual Sumpah Pemuda. Hadirin yang saya muliakan, terlalu bombastis bila saya menyebut masyarakat kita terkena amnesia berjemaah. Tetapi kata-kata saya orang Ende, saya orang Momere, saya orang Lembata, Larantuka, saya orang Bajawa, saya orang Islam, saya orang Kristen, saya orang kaya, benar-benar muncul di permukaan. Agama yang sejatinya memiliki tujuan perdamaian malah dijadikan dalih penindasan. Kebanggaan kesukuan dilakukan secara buta. Hadirin yang saya muliakan, yang menjadi PR kita adalah bagaimana untuk mengintegrasikan keseluruhan masyarakat ke dalam satu kerangka persatuan yang utuh dan kuat. Yang pertama, harus adanya kesadaran tentang semangat kolektif untuk merekonstruksi pemikiran tentang pentingnya semangat kolektivitas dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, kita harus sadar akan sejarah. Para pendiri bangsa jauh-jauh hari telah menginsyafi kondisi keberagaman yang ada di Indonesia. Mereka berjuang dan berpikir keras, berusaha menyatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Semua dilakukan tiada lain agar para penerusnya di masa depan, seperti posisi kita pada saat ini, bisa merasakan kehidupan yang lebih baik dari mereka. Hadirin yang saya muliakan, misalnya saya yang berdarah dan berjiwa Ende tidaklah perlu melepaskan akan identitas keendean saya. Namun, saya harus lebih mengutamakan identitas saya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Berarti identitas endean saya bersifat lebih rendah nilai dan keutamaannya daripada identitas nasional. Dengan begitu, diharapkan kepada kita semua untuk bisa kembali membumikan Bhinneka Tunggal Ika dalam benak dan hati kita. Akan menjadi ironi bila masyarakat malah disibukkan dengan sesuatu yang sesungguhnya tidaklah perlu. Karena di luar sana justru negeri kita tercinta ini sedang dihadapkan oleh tantangan yang besar, yakni musuh bersama membentuk penjahat kapitalisme, neoimperialisme, dan neokolonialisme. Bila kita terus berperang dengan saudara sendiri, kapan kita melakukan perlawanan terhadap penjajah yang baru datang di negeri kita ini? Hadirin yang saya muliakan, di akhir pidato ini saya mengajak kita
kita semua, marilah kita menyadari bahwa keragaman adalah anugerah yang luar biasa. Justru tugas kita saat ini adalah harus bisa merayakan keragaman tersebut dengan cara saling mengisi dan saling mewarnai satu sama lain, guna mewujudkan cita-cita bersama, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa. Izinkan saya mengakhiri ini juga dengan sebuah pantun. Makan nasi dengan ikan pedas, minum teh dengan es batu. Walau kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Dewan juri pergi ke pantai Kuta, pergi juga ke Papua. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita, walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Generasi bangsa Pancasilais berantas tuntas radikalis. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas berkat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk membawakan pidato dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Generasi bangsa yang berbahagia. Sebelum saya melanturkan kata, saya melontarkan serangkaian kalimat. Tangguhkan semangat kebinekaan, jaga persatuan dan kesatuan NKRI dan Niat Tanah Sika. Saudara-saudara yang bangga menjadi bangsa Indonesia, yang bangga menjadi masyarakat Nyansika. Berbicara mengenai Bhinneka Tunggal Ika berarti kita berbicara mengenai perbedaan. Perbedaan adalah suatu keberagaman. Perbedaan bukan menjadi halangan untuk bersatu. Perbedaan-perbedaan yang terdapat di Kabupaten Sika seperti perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, mata pencaharian, dan perbedaan bahasa daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut harus kita jadikan sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bertanah air. Perbedaan bukan justru kita jadikan sumber konflik, melainkan sebisa mungkin kita jadikan tolak kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh toleransi. Hadirin yang saya hormati, betapa bangganya saya menjadi bagian dari Nyansika. Mengapa? Karena sepanjang sejarah kehidupan, saya dan bahkan saudara-saudara yang sempat hadir saat ini tidak pernah mendengar peristiwa, kejadian, dan bahkan konflik yang terjadi atas dasar perbedaan-perbedaan yang telah saya sebutkan tadi. Namun sebaliknya, banyak peristiwa yang menunjukkan keakraban yang harmonis. Misalnya, pimpinan daerah Muhammadiyah Sika mengundang Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Federal menggelar vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk toleransi antar umat beragama di Kabupaten Sika. Hadirin yang saya hormati, kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh toleransi tidak tercipta begitu saja, namun harus ada tindakan atau cara yang harus kita lakukan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan tersebut. Menurut saya, ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan tersebut. 1. Saling menghargai. 2. Saling membantu. 3. Tidak saling menjatuhkan. 4. Saling menjalin hubungan kebersamaan baik dalam kondisi susah maupun senang. Hadirin yang saya hormati, seiring berkembangnya zaman, pengamalan Bhinneka Tunggal Ika semakin lama semakin merebut.
Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup hanya sebatas semboyan atau konsep pengembangan satu negara saja. Perlu ada suatu kegiatan yang baru yang lebih menyesuaikan dengan kehidupan di zaman sekarang. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengadakan festival berbagai daerah budaya masing-masing di Indonesia, terutama di Kabupaten Sika. Hadirin yang saya hormati, maka dari itu Bhinneka Tunggal Ika harus dijaga keutuhannya karena telah disadari begitu pentingnya memelihara keutuhan daerah masing-masing, terutama di Nian Tanah Sika. Keutuhan Nian Tanah Sika akan terjaga jika kita saling menghargai, menghormati, dan saling menjalin hubungan antar sesama. Sekali lagi, kita harus menjaga, memaknai, dan menyebarkan Bhinneka Tunggal Ika di negara tercinta Indonesia ini, terutama di Nian Tanah Sika. Mari kita menjaga keutuhan Nian Tanah kita, Nian Tanah Sika. Jaya selalu Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Dinas Kesbangpol Kabupaten Sika, yang saya hormati Panitia Penyelenggaraan Lomba, yang saya hormati tim juri dan serta hadirin yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti lomba pidato 4 konsensus kebangsaan bagi para pelajar SMP se-Kabupaten Sika. Dalam keanekaragaman ada keindahan dan ada kekuatan. Di mana ada persatuan, selalu ada kemenangan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman perbedaan seperti suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat di dalamnya. Hadirin yang saya hormati, kebudayaan Indonesia sangatlah banyak jumlahnya dan sangatlah beragam, tentunya dari Sabang sampai Merauke, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangatlah penting untuk menjadi bingkai dalam memahami kebudayaan. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan berarti sebuah kata-kata tanpa makna, melainkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki arti dan bermakna, sehingga harus diperjuangkan dan dipertahankan. Hadirin yang saya hormati, sekian dari pidato saya. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu undangan, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Salam Pancasila untuk kita semua. Salam. Pertama-tama, marilah kita sebagai insan Pancasila menghaturkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan berahmat ini, sehingga ruang dan waktu hari ini khusus kita pergunakan membicarakan tentang konsensus dasar kehidupan berbangsa kita. Perkenankan dalam kesempatan ini saya
menyampaikan pidato saya dengan judul 4 Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai peletak dasar pembentukan profil pelajar Pancasila demi terwujudnya Indonesia Maju. Hadirin yang terhormat, khususnya rekan-rekan pelajar yang saya banggakan. Tentunya kita semua pernah mendengar tentang 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain, Pancasila yang meliputi nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi nilai demokrasi, kesederajatan, dan ketaatan hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi nilai kesatuan wilayah, persatuan, dan kemandirian. Dan Bhinneka Tunggal Ika yang meliputi nilai kepedulian, keadilan, dan gotong royong. Seiring kemajuan teknologi dan komunikasi, nilai-nilai tersebut semakin tergerus peradaban yang maju. Sehingga banyak konflik yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat yang merobek dan merongrong keutuhan bangsa ini. Contoh, kelompok bersenjata di Papua yang sudah membunuh beberapa tentara Indonesia yang bertugas di sana. Ada juga teror bom yang sering terjadi pada hari raya keagamaan. Fanatik berlebihan terhadap suku, budaya, agama adalah pemicu konflik yang menyebabkan perpecahan masyarakat dan NKRI yang kita cintai ini. Indonesia ini adalah rumah besar kita yang bertiangkan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa kita. Jika salah satu tiangnya rubuh, maka rumah kita ini tidak akan berdiri tegak. Pancasila adalah salah satu konsensus yang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan visi misi pembentukan profil pelajar Pancasila yang tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Mengapa pemerintah merasa karakter pelajar Indonesia perlu dibentuk dalam profil pelajar Pancasila? Karena pelajar adalah aset kekayaan bangsa yang nantinya setelah tamat belajar akan berkecimpung dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat dalam bidang keahliannya masing-masing. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena dikhawatirkan ada pelajar yang IQ-nya luar biasa cerdas dan berhasil lulus dengan predikat cum laude, bisa saja menjadi seorang perakit bom yang tujuannya untuk melakukan teror atau sebagai provokator tindakan radikalisme yang merusak bangsa dan negara ini. Fakta, ada pelajar yang bunuh diri karena tak tahan dirundung atau dibuli oleh teman-temannya yang merasa lebih pandai. Banyak juga pelajar yang tidak segan-segan mencemooh pakaian adat teman-temannya sehingga temannya merasa tidak nyaman lagi memakai pakaian adatnya sendiri. Profil-profil buruk inilah yang harus diservis agar lembaga pendidikan melahirkan pelajar-pelajar yang berprofil Pancasila, mengenal keutuhan NKRI, menghormati kebinekaan secara global, memahami dan mengamalkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, serta kritis menanggapi situasi dan kreatif di bidang keahliannya masing-masing. Jika kita bermanfaat bagi bangsa, maka kita ini adalah aset kemajuan bangsa kita. Sahabat pelajar, fakta-fakta yang terjadi di atas hanya bisa dicegah dengan pola kebiasaan hidup berlandaskan nilai-nilai Pancasila, baik dari rumah, sekolah, ataupun
Kita jangan bangga karena Flores adalah tempat lahirnya rumusan Pancasila. Jika pelajar-pelajarnya brutal, tumpang muli, tidak punya toleransi terhadap budaya dan agama temannya sendiri. Untuk apa juga nilai TPKN 100, tetapi dalam praktek kita ikut terlibat dalam tawuran dengan teman dari sekolah lain? Ini adalah tantangan bagi kita, teman-teman pelajar. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memperdalam pemahaman dan pengamalan terhadap 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa kita agar Indonesia kita maju dan kokoh. Merdeka! Salam Pancasila! NKRI harga mati! Demikian pidato saya. Mohon maaf untuk tutur kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Menyampaikan hasil perlombaan sebagai berikut. Tegang semua. Kita mulai dari juara yang ketiga. Juara 3 diraih oleh Familia Ansilia Febriansi dari SMPK Bank Seller dengan nilai 282. Juara 2 diraih oleh Mario Labina dari SMPK Fater Maumere dengan nilai 284. Dan juara 1 diraih oleh Theodora Yelika Tiara Raga dari SMP PGRI 1 Egon dengan nilai 287. Demikian penyampaian kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk ketiga pemenang lomba kita hari ini. Juara 1 dari SMP PGRI Egon, juara 2 dari SMPK Frater Maumere, juara 3 SMPK Bank Saler. Tepuk tangan untuk ketiga peserta pemenang lomba. Luar biasa. Thank you.